Hai guys, ketemu lagi di vlogku Ripka Panjaitan. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan tekan icon bell yang di sebelahnya supaya setiap vlog-vlogku itu ternotifikasi langsung sama kalian. Nah guys, thanks banget buat kalian yang terus setia berada di vlogku ini. Aku mau ucapin terima kasih. Aku berharap semua kalian yang lagi nonton videoku ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang sakit dan dijauhkan dari penyakit. Amin. Amin. Nah guys, jadi hari ini konten vlog yang akan aku bahas adalah mengenai penyakit yang benar-benar banyak membuat orang lain takut dan juga cemas. Nah, jadi guys, hari ini aku akan nge-vlog mengenai penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang disebabkan oleh virus corona. Nah guys, aku mau share thanks buat kalian yang udah kasih pertanyaan di question box yang kemarin sempat aku buat di snapgramku, kemudian buat teman-teman yang ada di Facebook juga, kemudian teman-teman yang ada di WA yang udah kasih pertanyaan seputar COVID-19 ini. Nah, untuk di video kali ini aku nggak akan ngebahas ataupun aku nggak akan ngejawab pertanyaan-pertanyaan itu, tapi aku terlebih dahulu akan memperkenalkan apa sih penyakit COVID-19 ini yang disebabkan oleh coronavirus. Nah guys, di sini aku berbagi informasi, aku memang bukan pakarnya, tetapi aku beberapa waktu ini mengumpulkan berbagai macam informasi. Adapun sumber yang menjadi patokanku untuk nge-vlog hari ini itu ada dua guys. Nah, yang pertama adalah WHO atau World Health Organization. Nah, kita tahu WHO adalah satu wadah badan kesehatan dunia yang menginformasikan kondisi-kondisi terkait kesehatan yang terupdate. Kemudian yang kedua adalah dari CDC. CDC adalah Centers for Disease Control and Prevention ataupun pusat daripada pengendalian penyakit yang ada di Amerika Serikat. Nah, jadi kedua inilah yang aku obrak-abrik guys websitenya supaya aku dapat informasi yang valid mengenai penyakit COVID-19 ini yang disebabkan oleh virus corona. Langsung aja. Nah, pertama sekali kalian harus tahu apa itu penyakit COVID-19. Penyakit COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu virus corona. Virus corona ini menginfeksi saluran daripada pernapasan kita. Nah, virus ini guys, itu satu genetik dengan virus yang beberapa waktu lalu ataupun yang beberapa tahun lalu itu terjadi, yaitu pada tahun 2003 virus SARS dan juga pada tahun 2012 yaitu virus MERS. Nah, jadi virus corona ini guys, itu masih satu keluarga bersaudara lah seperti itu. Namun guys, yang mana sih lebih parah antara MERS SARS dibandingkan dengan corona? Nah, MERS dan SARS itu jauh lebih mematikan ketimbang corona guys. Namun bedanya proses penularan dan proses penginfeksian dari penyakit SARS dan MERS ini tidak sehebat dan secepat COVID-19. Nah guys, kita tahu ya bahwa awal daripada munculnya, viralnya, boomingnya kasus daripada penyakit COVID-19 itu ketika ada kabar di bulan 1 itu ya kalau nggak salah guys. Di bulan 1 di Wuhan sejak bulan Desember katanya sudah terjadi di wabah penyakit COVID-19 ini. Nah, awalnya penyakit ini hanya disebut sebagai wabah saja oleh WHO karena hanya terjadi pada satu kota, satu regional saja. Lalu berkembang kembali menjadi seluruh daripada daerah yang ada di negara Cina itu juga mengalami wabah COVID-19 ini. Maka ditingkatkanlah statusnya oleh WHO menjadi epidemi guys. Nah, rupanya tidak hanya sampai di situ. Akhirnya virus ini pun menyebar sampai ke beberapa negara hingga akhirnya guys pada tanggal 11 Maret kemarin resmilah WHO meningkatkan status daripada virus corona ini yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini menjadi pandemi karena sudah terjadi secara global guys, dan sudah hampir banyak sekali negara yang telah melaporkan bahwa masyarakat mereka itu terinfeksi COVID-19. Nah, hingga saat ini guys, ada total 168 negara yang telah melaporkan negaranya telah terinfeksi coronavirus ini. Bahkan seperti di negara kita juga ya, Indonesia, sudah dilaporkan hingga hari ini ya guys, aku buat vlog itu sudah ribuan yang positif corona, dan ini benar-benar sangat memprihatinkan sih sebetulnya. Dan hingga saat ini kalian harus tahu guys bahwa penanganan daripada corona ini masih belum ditemukan, masih dalam fase uji coba, bahkan vaksinnya juga belum ada. Jadi memang kita harus tetap berjaga-jaga dan waspada karena penularannya itu benar-benar sangat cepat sekali guys. Nah guys, aku juga mau ngasih tau kalian bagaimana sih struktural daripada corona ini, virus corona ini sehingga dapat menginfeksi begitu hebatnya. Virus corona ini berasal dari bahasa Latin yaitu corona, yang artinya adalah mahkota. Nah, jadi di tubuh daripada virus corona ini guys ada semacam protein. Nah, proteinnya itu adalah protein S atau protein spike, dimana protein ini menempel pada tubuh corona ini. Nah, protein S ataupun spike protein yang ada di tubuh virus corona ini itu menyerupai seperti paku yang menempel. Nah, paku-paku inilah guys diteliti, disinyalir yang akan menginfeksi saluran pernapasan kita, mulai dari ketika dia mungkin masuk melalui hidung, kemudian masuklah ke dalam paru-paru kita. Nah, di paru-paru kita ketika dia sudah masuk, dia akan benar-benar menggerogoti seluruh daripada paru-paru kita.
Nah, seperti itulah guys proses daripada penginfeksian si virus corona ini. Nah, kemudian apa sih gejala-gejala yang ditimbulkan jika seseorang telah terinfeksi virus corona ini? Nah, yang pertama berdasarkan CDC guys, yang aku bilang tadi yaitu Center of Disease Control and Prevention, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit dari Amerika Serikat menyatakan bahwa gejala yang akan ditemukan pada orang-orang yang telah terinfeksi virus corona ini yang pertama adalah demam. Kemudian yang kedua adalah batuk dan yang ketiga adalah sesak nafas. Kemudian ditambahi lagi dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh WHO World Health Organization. Nah, itu yang keempat adalah kelelahan guys. Jadi keempat ini adalah gejala utama yang akan timbul pada orang yang telah terinfeksi virus corona. Namun di samping itu guys, ada juga gejala lain yang menyertai keempat gejala utama tadi. Ada juga yang ditemukan bahwa pada pasien yang telah positif coronavirus itu akan ngalamin yang namanya flu juga. Kemudian diare. Lalu ada yang pusing bahkan sampai pingsan. Ada yang mengalami hidung tersumbat, kemudian sakit tenggorokan dan bermacam-macam lain sebagainya. Tapi seperti yang aku bilang tadi bahwa berdasarkan hasil penelitian keempat gejala utama tadi lah yang pasti akan ada pada pasien-pasien yang mengalami COVID-19 ataupun yang terkena virus corona ini guys. Nah guys, kemudian kalian harus tahu juga bahwa masa inkubasi timbulnya gejala ketika seseorang telah terinfeksi daripada virus corona ini adalah 2-14 hari. Berdasarkan data WHO guys, belum ada yang ditemukan bahwa ketika mereka terinfeksi virus corona tidak ada gejala yang ditimbulkan. Minimal guys ada batuk kecil walaupun tidak tidak parah gitu batuknya, tapi minimal akan tetap ada batuk. Kemudian kelelahan tadi, lalu ada demam juga. Kalau demam guys, kalian boleh cek bahwa suhu tubuh normal kita itu adalah 36,5 sampai 37. Kalau kita cek suhu tubuh kita di atas 37 derajat Celcius, nah itu bisa menjadi salah satu indikasi daripada virus corona ini. Seperti itu guys. Nah guys, WHO juga menyatakan bahwa hampir 80% orang-orang yang telah terinfeksi virus corona ini bisa sembuh tanpa treatment yang khusus. Nah, WHO juga menegaskan bahwa hanya 1 dari 6 orang yang telah terinfeksi virus corona itu mengalami gejala-gejala yang serius. Gejala yang paling serius itu sih pastinya sesak ya guys, seperti kita lihat di video-video yang viral yang ada di sosial media ketika ada orang-orang yang ada di kota Wuhan itu tiba-tiba di supermarket pingsan, mendadak meninggal di tengah jalan. Nah, itu adalah gejala yang mengerikan dan WHO menyatakan bahwa itu hanya 1 dari 6 orang-orang yang terinfeksi virus corona ini guys. Jadi sebetulnya tidak semenakutkan yang kita pikirkan seperti itu. Nah, kemudian apabila orang-orang yang terinfeksi virus corona ini guys memiliki riwayat penyakit seperti misalnya jantung, diabetes, TB, nah itu guys bisa memperburuk keadaan kesehatan daripada orang tersebut. Makanya untuk orang-orang tua ataupun mungkin kalian yang lagi nontonin anak muda, diingatkan orang tuanya, terutama orang tuanya mungkin bapaknya merokok. Nah, orang-orang yang merokok itu berdasarkan penelitian sangat rentan sekali untuk terinfeksi virus corona ini. Usahakanlah ketika kita memang sudah punya riwayat penyakit yang cukup berat ya, seperti tadi yang aku bilang seperti hipertensi, kemudian diabetes, kemudian TBC. Nah, itu sangat berpotensi sekali untuk terkena yang namanya virus corona ini. Karena kenapa virus corona ini pastinya akan menyerang sistem imun tubuh orang-orang yang lemah. Ketika orang itu memang sudah punya penyakit, otomatis sistem imunnya pasti rendah. Lalu kemudian bagaimana sih proses terjadinya penularan dari orang yang telah terinfeksi virus corona ini kepada orang lain? Nah, yang pertama guys, proses daripada penularan virus corona ini hanya melalui droplet. Droplet itu apa? Droplet itu adalah percikan air yang mungkin bisa keluar ketika orang yang telah terinfeksi virus corona ini bersin ataupun flu ataupun batuk. Nah, apabila kita menghirup droplet yang dikeluarkan oleh orang yang telah terinfeksi virus corona ini guys, nah kita sangat berpotensi sekali untuk mengalami penularan. Karena proses inhalasi yang kita lakukan ketika mereka batuk ataupun mereka flu itu dapat kita hirup dan akhirnya dia masuk ke saluran daripada pernafasan kita. Makanya perlu sekali kita menjaga jarak dengan orang-orang yang khususnya saat ini sedang sakit. Disarankan oleh WHO itu adalah 1,5 meter untuk jarak kita dengan orang yang sedang sakit. Kemudian selanjutnya, selain daripada percikan droplet itu, penularan juga dapat terjadi ketika orang yang telah terinfeksi virus corona ini bersin atau batuk, kemudian droplet yang dikeluarkan dari bersin dan batuk itu
mendarat pada benda-benda atau tempat-tempat atau lingkungan di mana orang yang telah terinfeksi tersebut berada. Maka dari itu, selain daripada menjaga jarak, perlu sekali untuk kita menjaga personal hygiene kita ataupun kebersihan kita pribadi. Nah, walaupun kita udah jaga jarak, nggak ada yang bisa memastikan keadaan daripada sekitar kita itu bersih, guys. Jadi, kalian juga harus tahu bahwa virus daripada corona ini tahan hidup berhari-hari, guys. Ini pernyataan daripada WHO ya. WHO nggak bilang berapa hari tepatnya. Ketika dia mendarat di suatu tempat, dia bertahan berhari-hari. Nah, makanya perlu sekali kita menjaga kebersihan daripada diri kita, tubuh kita, kemudian lingkungan kita. Mulai dari mandi sering, mulai dari pakaian yang kita pakai ketika kita sudah pulang dari manapun itu, kalau bisa diganti langsung dicuci. Lalu kemudian cuci tangan. Nah, ini yang paling penting. Nah, aktivitas apapun yang mau dan telah kita lakukan, kalau bisa awali dan akhirilah dengan mencuci tangan. Nah, guys, kalian harus tahu bahwa mencuci tangan yang baik itu adalah menggunakan sabun. Kalau memang tidak ada, bisa menggunakan antiseptik ataupun hand sanitizer, guys. Jadi kalian boleh pakai itu. Nah, nanti di vlogku selanjutnya aku akan ajari kalian bagaimana caranya mencuci tangan. Nah, mencuci tangan berdasarkan WHO itu ada 7 langkah. Mencuci tangan itu nggak asal-asalan. Nanti kalian aku kasih tahu di vlog selanjutnya. Nah, guys, buat kalian yang mungkin bertanya-tanya, apakah virus corona ini dapat tertular melalui udara yang kita hirup, atau mungkin ketika kita berada dalam satu kompleks, satu perumahan dengan orang-orang yang mengalami COVID-19, apakah kemungkinan udara yang berasal dari mereka itu kemudian kita hirup dapat tertular? Nah, guys, WHO menyatakan bahwa penularan hanya melalui droplet ataupun percikan air, baik itu air ludah, air liur, air hidung, guys, yang terpercik dan kemudian kita hirup. Jangan kita bayangkan bahwa di udara ini banyak sekali virus corona, jadi ketika kita keluar, kita hirup, kita juga akan terinfeksi. Tidak seperti itu, guys. Jadi WHO sudah menyatakan bahwa proses penularan hanya melalui droplet ataupun percikan, baik itu percikan air liur maupun percikan daripada air hidung kita. Kemudian, guys, buat kalian yang masih penasaran apakah mungkin virus corona ini dapat tertular dari feses, kemudian dari binatang-binatang ataupun hewan-hewan peliharaan yang mungkin kalian sekarang lagi punya dan kalian takut untuk bersentuhan langsung dengan binatang tersebut. Nah, guys, memang kita tahu bahwa virus corona ini dapat ditularkan tidak hanya pada manusia, pada hewan juga. Tapi sampai dengan saat ini WHO menyatakan bahwa yang pertama, kalau melalui feses, nah itu belum ada kasus yang menunjukkan bahwa feses itu mungkin ketika kita berada di toilet umum, kita menghirup udara daripada feses itu mungkin. Nah, itu belum ada penelitian yang menyatakan bahwa penularan dapat dilakukan melalui itu. Namun tetap feses ini tetap sedang diuji coba oleh WHO, apakah dapat menularkannya kepada manusia ataupun kepada orang lain. Nah, kemudian yang kedua melalui hewan. Nah, kita dengar ya kemarin bahwa pertama sekali virus ini tularkan katanya dari kelelawar lah. Nah, itu belum ada ya fakta yang aku cek bahwa memang kelelawar lah yang menjadi penyebab virus daripada corona ini. Nah, itu belum ada, guys. Jadi hewan manapun belum ada yang dijadikan satu pernyataan yang valid bahwa hewan tersebutlah yang membawa virus corona. Lalu kemudian, apakah dapat ditularkan melalui hewan-hewan peliharaan? Nah, WHO juga menyatakan bahwa hewan peliharaan mungkin seperti anjing dan kucing itu belum ada yang dibuktikan dapat membawa virus corona ini, guys. Jadi kalian yang punya hewan peliharaan, binatang peliharaan, kalian gak usah takut. Tapi ya tetap ya, kalau menurutku kalian tetap harus menjaga kebersihan kalian dan juga kebersihan hewan peliharaan kalian. Rajinlah untuk membersihkannya ataupun memandikannya supaya tidak punya peluang untuk ditempati untuk menjadi inang daripada virus tersebut. Nah, oke, guys, yang terakhir, apakah yang harus kita lakukan sebagai langkah pencegahan supaya kita tidak tertular virus corona ini? Nah, guys, yang pertama yang harus kalian ketahui adalah bahwa hingga saat ini berdasarkan data yang aku dapatkan dari CDC atau Center for Disease Control and Prevention menyatakan bahwa hingga hari ini belum ada vaksin yang dapat mencegah terjadinya penyakit COVID-19. Nah, jadi gimana pun kita semua, guys, itu punya peluang, punya kesempatan, punya potensi untuk tertular. Jadi tetaplah berjaga-jaga. Makanya karena belum ada vaksinnya, maka usahakanlah yang kedua, yaitu selalu menjaga personal hygiene kita, kebersihan kita. Nah, usahakanlah mungkin ketika kita keluar dari rumah, kita kembali ke rumah, usahakanlah supaya kita membersihkan tubuh kita. Jangan melakukan aktivitas yang cukup dekat dengan keluarga-keluarga di rumah sebelum kita pastikan bahwa kita telah membersihkan tubuh kita terlebih dahulu. Kemudian jikalau kita ada di luar, usahakan untuk selalu mencuci tangan.
Yang ketiga adalah usahakan untuk kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, yang tidak cepat saji. Makanan-makanan yang tidak sehat itu akan menurunkan imunitas kita. Sedangkan di kondisi saat ini kita memerlukan kestabilan daripada imunitas kita. Ketika kita juga membeli makanan ataupun memasaknya di rumah, usahakanlah kita membeli makanan yang memang bersih. Misalnya kita membeli daging, usahakan dagingnya memang bagus, tidak berhari-hari, yang memang masih segar seperti itu. Kemudian proses daripada penyajiannya, usahakanlah untuk kita tidak memakan makanan yang mentah. Kita harus sadari bahwa makanan yang mentah ataupun setengah matang, nah biasanya orang Indonesia sering banget tuh makan telur setengah matang. Usahakan segala makanan apapun yang kita masak, terutama yang daging-dagingan itu, telur, nah usahakan itu benar-benar matang guys. Pemerintah kita menyarankan kita untuk stay at home, maka lakukanlah itu, tetaplah berada di dalam rumah supaya mencegah ataupun mengurangi peluang kita terinfeksi virus corona yang ada di luar sana. Nah itulah dia guys saran daripada CDC dan juga WHO kepada kita semua, bagaimana caranya agar kita tidak tertular penyakit COVID-19 ini guys. Kalau aku pribadi sih guys, ada dua sih yang harus memang kita jadikan prinsip. Pertama adalah kita harus jaga imun. Lalu kemudian iman. Iman ini maksudnya apa? Iman adalah kepercayaan kita kepada Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya. Aku percaya semua agama mengajarkan kita untuk tidak takut terhadap apapun kecuali kepada Tuhan, bener ya. Nah jadi aku ngatain ini bukan berarti takabur gitu ya guys, bahwa aku punya Tuhan kok, yaudah aku pasti kebal dari virus corona. No, itu namanya takabur, bukan seperti itu. Nah, ketika kita memiliki iman guys, satu yang harus menjadi respon kita itu adalah kita tidak boleh takut. Tapi kita harus tetap percaya, kita harus terus berdoa bahwa semua ini, badai ini pasti akan berlalu. Nah, apa yang terjadi kalau kita takut? Ketika kita takut, kondisi daripada imun kita akan turun. Karena kenapa? Nah, ketika kita takut, hormon adrenalin yang ada di kelenjar adrenal yang ada di belakang punggung kita ini ataupun di atas daripada ginjal kita di belakang ini, itu akan diproduksi berlebihan. Ketika dia diproduksi berlebihan, maka akan menyebabkan sistem imun kita itu terblokir guys. Hingga akhirnya kita mau hidup sehat pun, kita mau makan makanan yang baik pun, kita mau cuci tangan tuh setiap hari, kalau pikiran kita tuh cemas, khawatir dan takut guys, nah itu nggak ada artinya. Itu akan terblokir semua dengan adrenalin yang telah diproduksi tadi. Makanya usahakanlah supaya kita tetap tenang, tetap percaya saja bahwa Tuhan pasti melindungi kita, pasti menolong kita. Aku percaya semua agama pasti ajarkan itu. Jadi guys, itu aja dua pesan dariku, imun dan juga iman. Kemudian juga buat kalian yang mungkin kali ini lagi sakit, nah pesan dariku guys, ketika kalian mungkin lagi batuk atau mungkin lagi flu, nggak punya penyakit corona sekalipun, dalam batuk itu ada etikanya guys. Nah, anjuran daripada WHO sendiri, ketika kita batuk usahakanlah untuk menutup hidung dan mulut kita. Nah, bisa dilakukan seperti yang contohnya misalnya. Nah, seperti itu guys. Supaya apa? Supaya kita menjaga agar kita tidak menularkan penyakit kita kepada orang lain. Apalagi kalau kita udah kena corona, kita tahu kan bahwa corona ini benar-benar penyebarannya luas dan melalui droplet. Karena ketika kita batuk, pasti sedikit tidaknya akan ada percikan ataupun droplet yang keluar sehingga berpeluang untuk dihirup oleh orang lain. Nah kemudian guys, kalau memang kalian sakit, nah usahakanlah supaya kalian gunain masker kemanapun kalian pergi. Nah guys, masker itu tetap ya direkomendasikan hanya untuk yang sakit. Kalau kita sehat, kita nggak dianjurkan untuk menggunakan masker. Tapi ya kalau memang mau, ya nggak masalah juga seperti itu. Jadi itu pesanku buat kalian yang mungkin sekarang lagi sakit. Semoga kalian lekas sembuh. Dan kemudian usahakanlah kalau kalian memang menemukan gejala-gejala seperti 4 gejala utama tadi yang menunjukkan bahwa kalian mengarah kepada penyakit COVID-19 ini, jangan ditahan-tahan guys, jangan diam-diam aja. Kalau memang udah sampai ke fase sesaknya, usahakan untuk kalian pergi ke tenaga kesehatan. Jangan didiam-diami, jangan kalian berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah guys, ingat bahwa corona ini benar-benar cepat sekali penularannya kepada orang lain. Makanya kita benar-benar harus menjaga lah, tidak hanya menjaga diri kita juga menjaga kondisi daripada orang lain. Jangan sampai gara-gara nilai titik rusak susu sebelanga, kan seperti itu ya peribahasanya. Dia itulah pesanku untuk kalian yang mungkin sekarang lagi sakit guys, yang menunjukkan adanya gejala tanda-tanda COVID-19. Tapi aku percaya kalian pasti akan sembuh, tetap kuat, tetap semangat, dan terus pertahankan sistem daripada imun kalian. Mungkin itu aja lah yang bisa aku jelaskan seputar daripada COVID-19 ini. Semoga bermanfaat. Terus pantengin dan tonton vlogku dari awal sampai akhir.